Selamat datang di Cuan Community. ISG hari ini melemah tipis ya, 0,1% minusnya, tutup di 7222.46 ya, 7222.46. Higher low sih candlenya dan ngetes area, anggap aja ngetes area highest bulan Mei kemarin ya, meskipun kurang dikit banget. Highest Mei kemarin kan 7240.08 nih, highest hari ini 7239.96. Itu sih sama, kalau dibuletin ya sama-sama 7240-an sih, cuman ya kurang dikit lagi ngetes. Anggap aja ini double top gitu ya, ada peluang jadi double top sih memang ISG nya kalau nggak berhasil breakout nih si ISG nya ya. Kalau nggak berhasil lanjut paling nggak ke 7300 atau breakout area merah nih, berapa tuh angkanya ya, 7325. Mudah-mudahan sih bisa di breakout. Dan ya ini hidden bullish divergence, kalau ternyata di breakout ya lanjut uptrend sih. Mudah-mudahan ini beneran jadi lanjut uptrend, paling nggak dari low April sampai sekarang ya. Karena kalau sampai turun ke bawah 7000 seperti yang kita ceritain kemarin, ini berarti ya SG nya jadi double top dan ada peluang yang cukup besar untuk ke 6800 atau bahkan lebih bawah dari 6800 ya. Gitu sih. Jadi tetap stay safe buat yang lagi trading, buat yang lagi trading fast trade atau day trade gitu ya. Jangan lupa pasang trailing stop loss, jangan lupa jualan lah pokoknya kalau udah cuan ya. Kemudian seperti biasa info dulu ya, kalau kami ada kelas kampus cuan yang akan kita mulai kembali nanti start mulai tanggal 24 Juni. Itu untuk kelas yang level basic. Jadi ada tipe 3 tipe kelas, basic, level intermediate dan advance. Info lebih detailnya klik aja link yang ada di deskripsi di bawah lah. Kalau mau tanya-nanya di kontak di banner itu juga ada. Linknya juga itu cuancommunity.com lah, itu ke situ aja, ntar klik yang paling atas daftar workshop series kampus cuan. Nah itu di situ nanti diarahkan ke landing page lagi, apa aja kelasnya ada di situ semua ya. Kalau mau langsung daftar juga ada deskripsi di bawah linknya. Oke, lanjut sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan kita hari ini. Jadi happy cuan dulu lah ya. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan. Grup Bakri sih yang udah kasih cuan. Pertama BRMS, mantep akhirnya lunas target TP1 di 470 ya. Dan saya sih masih tetap yakin bisa nyampe 500 loh, karena kalau kita lihat di sini nih, ini bearish channelnya di breakout, target teoritisnya sih sekitar 500-an ya, sinilah 500-an, lebih dari 500 malah, mudah-mudahan sih ya. Apalagi kalau berhasil breakout high value-nya di berapa, 505, breakout 505 ada break structure dan lanjut uptrend gitu sih. Jadi target keduanya sepanjang ini berarti ya, berapa angkanya, atas 700-an. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Kita lihatlah, jangan lupa pasang trailing stop atau conditional order sell untuk amankan posisi ya, sebagai SL plus gitu. Itulah, kalau udah jualan ya happy cuan. Kita cari lagi besok, mudah-mudahan ada kesempatan untuk copet-copet lagi gitu ya. Ini RSI ngomong-ngomong masuk ke area overbought, naik ke atas 70, bukan sinyal jual. Kita manfaatkan kalau ada sinyal buat beli fast trade ya boleh lah, karena ini nunjukin kalau momentum naiknya lagi kenceng gitu ya. Next ada si energi juga naik, dan ini sih nyampe area order block ya, tapi mudah-mudahan saya sih masih cukup yakin ini bisa agak atas dikit lah, 250-an atau sedikit di atasnya gitu ya. Jadi buat yang masih punya barang, mungkin punya barang di 224, 226 atau 23, 226, 228 sekitar itu, pasang trailing stop atau semacamnya di
2 3 4 gitu boleh lah ya untuk amankan posisi. Mudah-mudahan sih ini bisa lanjut ke target full cycle dari setup yang udah kebentuk di 288. Buat yang udah jualan, happy cuan. Ini karena ini harusnya barang kemarin sih buat fast trade-nya, karena kemarin masih disimpan. Jadi hari ini bisa exit dalam kondisi cuan gitu ya. Next ada Bumi. Bumi ini juga barang beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Akhirnya hari ini berhasil jalan breakout 128 dan makin besar peluangnya untuk lanjut ke 138. Buat yang udah jualan, udah hilang barang, ya udah nggak apa-apa, kita cari lagi besok kesempatan untuk fast trade karena ini masih bisa dipantau untuk besok ngikut fast trade-nya gitu sih ya. Hari ini breakout, volumenya oke, momentum oke gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 150 karena saya incernya sebenarnya bukan di 138 ya, tapi di 14 berapa ini ya, berarti 145 sampai 154 area inilah. Mudah-mudahan bisa lancar ke 150-an dengan lancar ya. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama itu ada Asri. Terakhir masuk atau ada di dalam list strategi ada di dalam list yang ada di dalam list rekomendasi yang disebar di untuk tanggal 11 ya. Strateginya beli di 136, stop loss di bawah 130, targetnya di 160-an. Hari ini sih udah dapat barang dan ada floating minus dikit, tapi nggak apa-apa. Buat yang udah punya barang, jangan lupa pasang stop loss. Idealnya sih sebenarnya stop lossnya di bawah 124 ya, tapi ada agak banyak kalau di situ. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau pasang di bawah 130 dulu, masih lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya apes kena stop loss, jangan ditinggal dulu, dipantau dulu ada membal atau ada sinyal-sinyal bullish reversal nggak setelah ngetes di bawah 130 gitu ya. Kalau ada, dibeli lagi aja nggak masalah gitu. Next ada INTP yang belum dapat barang, buat yang baru antri kemarin sore atau tadi pagi ya. Karena strateginya ngantri di 5350, low hari ini baru 5450. Stop loss di bawah 5000. Buat yang masih punya barang, simpan aja dulu nggak masalah. Mudah-mudahan jemput dulu lah ya 5350-nya. Kalau misalnya harus lanjut langsung ke atas 6000, nyamperin 6500-an ya oke, nggak masalah. Buat yang mau manfaatin swing pendek-pendek fast trade gitu ya, kita lihat besok ya. Sepertinya menarik sih ini, tapi saya masih tetap ngarep ngetes 5400 atau 5350-an dulu lah. PTRO. Nah, PTRO ada rejection nih. Strategi kemarin kan ngantri di 3060 ya, nggak dapet barang, tadi open gap up dan langsung naik tuh. Jadi kalau misalnya masih minat incer PTRO, area belinya di kotak ungu ini boleh, stop loss di bawah 2860 ya. Tapi kalau misalnya udah tanda kutip khawatir gitu, ya udah dihapus atau di cancel aja dulu, ngantri di area yang bawah. Berarti ntar tunggu mantul baru dibeli ya di area ungu. Saya sih pilih antri tapi dikit aja dulu ya, nitip sendal dulu di sekitar 3060 atau pokoknya di area ungu inilah 2860 sampai 3060 itu. Stop loss di bawah 2860 ya. Next ada SMGR yang masih bisa disimpan, masih relatif aman ya, disimpan buat yang udah punya barang. Kalau misalnya belum punya barang mau beli boleh sih, nggak masalah. Mau beli dibagi dua, beli di harga sekian ini 2800-an dan 2700 ya, ngantri stop lossnya sama-sama di bawah 2460 gitu oke. Targetnya di sekitar 3600 3700. Kemudian berikutnya ada Asa lanjut naik, sayangnya nggak nyamperin order beli di 690 sih. Buat fast trade masukin list buat besok ya, sepertinya menarik ini. Astra hari ini doji inside bar, volume kecil, kemarinnya naik, candlenya hijau, volume gede. Nah mudah-mudahan besok bisa naik. Jadi kalau misal besok ngelihat naik atas 760 mau langsung disikat dibeli buat fast trade sepertinya oke, boleh ya. Stop lossnya di bawah ini aja, di bawah 735 gitu ya. Kemudian berikutnya ada
Java ini menarik sebenarnya. Kemarin tutup di 1600 itu ada satu sinyal rebound yang oke lah gitu ya. Higher low hijau, dan hari ini hitungannya sih belinya tadi hari ini buat tanda kutip nitip sendal ya, ngantrinya di sekitar 1590, 1595 situ. Tapi kalau misalnya belum punya barang mau dicoba antri di situ atau sampai 1575 gitu antrinya nggak masalah. Stop loss di bawah 1535 ya. Skenario-nya ada dua, mau coba nitip sendal dulu di situ di dua level itu 1590 dan 1575 tuh ya. Stop loss sama-sama di di bawah 1535, jadi sendal kiri dan kanan dipisah tuh ya. Sendal kirinya di 1590, sendal kanan di 1575 misalnya, nitip sendal gitu. Dan akan jauh lebih enak kalau minimal tutupannya di atas 1675. Lebih enak lagi di atas 1685. Itu akan ada setup yang clear, setupnya cakep. Sementara ini kan belum nih, jadi belinya size-nya diatur dulu ya. Dikit-dikit dulu, oke lah. Gitu. Dan selanjutnya kita bahas saham yang di request ya, ada di kolom komen. Jadi kalau mau nanya-nanya, mau request saham favorit, silahkan tulis di kolom komen di bawah aja. Atau mau diskusi, apa yang mau didiskusiin, silahkan langsung tulis di kolom komen di bawah. Saham yang di request ada satu saham aja sih, yaitu PTPP. Sebenarnya ini pertanyaannya adalah, ini PTPP kemarin kan muncul sinyal atau setup CB1 sell, oke bener. Tapi ternyata kenapa malah naik, dia nggak lanjut turun. Oke. Pertanyaannya bagus dan ini cukup seru juga dibahas. Kita bahas dari struktur eksternal dulu ya. Struktur eksternalnya kan masih downtrend tuh, high value di 525 tuh ya. High value di 525 dan belum di breakout, berarti strukturnya belum berubah, masih downtrend. Low value di mana ya, di paling bawah itu 216. Di bulan Maret ya betul, Maret dia bikin setup. Kemudian sempat ada rekomendasi beli juga, disamperinya di awal April ya, di harga 254 256. Kemudian naik, ternyata cukup lancar nyamperin target TP2 dia. Dan masih lanjut, cuman sebelum nyamperin target full cycle di 530 keburu bikin setup CB1 sell. Ceritanya kan kayak gitu ya. Ada setup CB1 sell. Pertanyaannya yang harus dilakukan apa? Kalau saya lagi ada di posisi punya PTPP lagi floating profit, ketemu setup CB1 sell, saya akan cari sell on strength sih. Nothing tulus aja, karena ini memang ada karena memang ini masih belum ada tanda gimana namanya? Masih pullback terakhir masih belum diambil tuh ya. Pullback terakhirnya di mana, sebelum hari ini kejadian, pullback terakhirnya itu masih jauh di bawah. Pullback terakhirnya itu ada di sini nih. Jadi kalau kita cuma lihat internal strukturnya dari low Maret sampai ke highest bulan Mei, selama nggak turun ke bawah 252, jadi masih tetap ada peluang atau tetap ada kemungkinan dia lanjut naik. Cuman masa iya sih mau ngamanin posisi di bawah situ ya, kan konyol, nggak masuk akal aja gitu. Apalagi setelah ada setup CB1 sell di sini, maka akan sangat logis, sangat masuk akal kalau kita jualan misalnya ketika harga nyampe ke level-level pre-entry dari level pre-entry atau entry ya dari setup si CB1 sell. Misal di 456, 470 kita jualan dulu, nggak masalah. Tadi memang sempat naik sampai ke 500. Tapi ternyata di penutupan hari ini tutupan di 470 kan ya. Di sweep aja tuh high di 484. Dan pullback terakhirnya dari yang tadinya di 252 tuh geser naik ke 418. Itulah. Setup ini masih belum batal ya, CB1 sell-nya masih belum batal, masih bisa dipakai karena ini nggak tutup di atas 484. Itu ceritanya. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa.
Kalau pertanyaannya kenapa masih naik, karena memang momentum naiknya masih lebih kuat daripada turun, tapi tetap ini sudah ada sinyal CB1 sell, tetap sudah ada tanda pelemahan tren sebelumnya juga, divergence gitu ya. Terus apalagi di sini, apalagi kalau ini nanti sampai turun lagi ke 418 atau lebih bawah, nah itu mulai berangkat turun tuh. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan masih tetap mau hold, paling bawah trailing stop atau conditional order sell yang sebagai SL plusnya gitu ya, pasang di 416 gitulah. Kalau ke bawah 418 exit aja. Itu sih paling kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Next, udah ya, oh ya udah, cuma satu kok. Lanjut kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk hari Kamis 12 Juni 2025 ya. Oke, ada 2 saham dulu lah ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama SMDR. Nah tadi sih sempat ada yang nanya Bumi atau SMDR. Sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus, saya suka dua-duanya. Lagi suka dua-duanya. Apa namanya, dari posisi terakhir ini saya suka dua-duanya. Cuman kalau si SMDR ini, si Bumi kan ceritanya udah di mention beberapa hari yang lalu ya, waktu market lagi jalan sih. Nah kalau SMDR, buat yang lagi incer SMDR dan belum sempat kebeli, sebenarnya tadi pagi sih sempat di mention boleh dibeli dan ya happy cuan lah. Buat yang lagi faster mungkin udah jualan, happy cuan ya. Buat yang belum punya barang, karena ceritanya ini SMDR udah breakout high valid, jadi strukturnya udah nggak downtrend nih. High valid 292 udah di breakout ya. Kemudian di sini ada potensi bikin hidden bullish divergence, karena ya jadi ada peluang dia lanjut break high bulan Mei. Nah strateginya, karena hari ini lanjut mantul, lanjut naik, lanjut rebound, strateginya ngantri aja di 290 292, oke lah belinya. Stop loss di bawah 278 dan target targetnya saya incar 330. Risk reward rasionya masih oke kok ini ya. Risk reward rasionya masih oke, jadi ya area targetnya saya incar area order block ini 330 sampai 33 berapa ini, 332 kayaknya, 332 sampai 352 ya, 330 sampai 350-an lah. Mudah-mudahan bisa berhasil ke sana dengan lancar. Kemudian saham kedua ada Tower. Nah ceritanya hari ini juga naik nih, menguat 4,8%. Sebenarnya saya tunggu Tower ngetes 515 dulu, tapi ternyata kok turunnya cuma nyampe 520 dan membal. Dan rebound hari ini bagus ya, cukup bagus. Bullish engulfing, closingnya bagus, volumenya aja yang kurang gede. Jadi strateginya si Tower, buat yang minat beli Tower ya, ngantri di 540 aja, stop lossnya di bawah 515 ya, dan targetnya saya nargetin di 600 situ. Risk reward ratio masih 1/2 dan masih oke lah. Jadi itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur-fitur conditional order atau smart ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya tunggu di Kampus Cuan, link pendaftaran ada di bawah. Saya Evan, dadah.